menyuka datang penjara yang keindahan dunia dia yang lepas hawa di motor laga anali hana hawa dah hanya dah pada tak fikirlah ke motor laga nak kredit macet kacau motor-motor kena pulang ada aku yang dia kan lepas ya kan nak hutang pi ini saya tunggel dia mereka dah kan teruk tanggai dalam penjara ya kan kan lừa thì ta nhìn mất dia ta ya betul rumah lagahan karena cuma pegahna spring bed macam tu macam dah tu di dalam penjara kagak ada ketertarikan nanti mikir punau yang pegah gantung gorden jendela lebih hanya yang pegah lebang dia. Jadi semua persoalan dunia kita sudah bebas, tidak terpenjara lagi, tidak terikat mananya, tidak terbelenggu lagi. Ya kan? Nikmatinya. Ukli. Jadi mati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Pertama, sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, penghormatan dan kemuliaan saya dan kita semua kepada Bapak Kalapas, Pak Haji Nawawi, juga yang mewakili Bapak Wali Kota Ku Haji Anwar, Ketua Stafi, Ketua PCNU yang hadir, pada guru-guru sekalian, istimewa sekali kepada seluruh peserta acara hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dakwah saya, sebenarnya ini saya pertama masuk Kalapas, tapi bukan sebagai tahanan, sebagai penceramah. Tapi yang perlu diketahui, saya pernah menghayal untuk masuk Kalapas. Kapan itu? Saat saya dulu mencalonkan diri jadi kandidat Bupati Biren. Pertama, banyak pemikiran-pemikiran teman-teman bicarakan ke saya. Tusuk, kenapa masuk politik? Anda kan agamawan. Nanti Anda tidak diterima oleh semua pihak kalau sudah masuk politik. Saya jawab, sebelum saya masuk politik pun tidak semua pihak terima saya. Yang kedua, nanti Anda di penjara, kalaupun Anda tidak salah, bisa jadi Anda silap. Secara administrasi, Anda ada lawan, dikriminalisasi, Anda bisa masuk penjara. Saya sudah siap untuk itu. Tidak takut penjara, orang beriman tidak pernah takut penjara. Yang takut masuk penjara setan, masuk penjara dunia. Bukan penjara dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Orang beriman itu bisa berselancar menuju syurga dimanapun dia berada. Maka tidak ada masalah apapun status kita, dimanapun kita berada.
tetap bahagia. Malah saya membayangkan ada kebahagiaan tersendiri masuk penjara. Itu sudah saya bayangkan sebelumnya. Kenapa? Saya dulu ambil tarikat, kan tarikat ya, doa ini doa itu, tidak pernah bisa selesai sempurna semuanya. Baru sempurna kalau udah masuk penjara. Maka saya hari ini ingin mengatakan bahwa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini untuk melepaskan manusia dari penjara, tapi bukan penjara fisik, penjara hati. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah mengutuskan Rasul untuk melepaskan mereka dari beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Apa yang membelenggu mereka? Adalah sikap perilaku yang salah, pemikiran yang salah, akidah yang salah, sehingga kehadiran Rasulullah melepaskan mereka dari belenggu itu. Padahal secara fisik mereka adalah orang bebas di luar, bebas cari makan, bebas cari rezeki, bebas hidup di dalam rumah tangga. Tapi Rasulullah hadir untuk membebaskan mereka, bukan bebas membebaskan fisik. Fisiknya sudah bebas, tapi hatinya tidak bebas. Mereka telah terbelenggu dan terpenjara dengan perilaku-perilaku yang salah yang berujung ke neraka. Maka saya hadir di sini satu sisi terharu. Yang saya bayang-bayangkan dulu tidak jadi, karena saya tidak jadi. Boleh orang mau berencana jadi bupati, jadi pejabat, itu rencana kita. Kalau rencana Allah itu jalan ke penjara, pasti sampai ke penjara. Saya pernah melihat ada sesuatu yang terharu dengan Bang Irwandi kita. Di saat beliau masuk penjara, saya dengar sebuah komentar yang mengharukan saya. Saya dekat tahu Bang Irwandi itu orang cerdas, tapi batat. Tapi sudah masuk penjara, langsung mengakui mungkin saya banyak salah dengan Allah, ada salah tertinggal. Itu yang menguntungkan. Rencananya jadi hidup di istana kegubernuran, tapi Allah mentakdirkan itu jalan menuju ke sana. Istana menuju penjara, tapi penjara menuju syurga, itu lebih baik. Karena apapun cerita, ujungnya kita semuanya mati. Dimanapun Anda berada, apapun status hidup Anda, akan berujung dengan kematian menuju kuburan. Yang paling penting bagaimana membangun kuburan itu kebun syurga dan ruang tunggu menuju syurga. Itu yang paling penting. Maka bagi kita orang beriman, ambillah sebuah keberuntungan di sini. Kenapa? Kalau dengan kacamata nafsu, kita melihat ini sebuah penjara. Tapi kalau dengan kacamata iman, kita melihat ini sebuah kebahagiaan. Karena saya sudah bayangkan itu dulu. Ditakut-takuti, jadi bupati, masuk penjara. Saya sudah siap. Menyonai tanya, Mesti Jiron salah dalam penjara jut. Ni pelimah macam horor telur. Tadi kan salah ya pe kamata ni pasal kena nak jual nak putan nak tayang nyoji tadi. Jak nak luk ju. Dah cukup habis dekat pu dah wa mana payah bela-bela tadi. Sudah pengacara bela pergi ke buka pintu je kuno ya luk. Kenapa? Di saat kita masuk penjara, kita terbebas dari beberapa hal.
yang sangat menghanturi masa depan kita. Jadi malapetaka bagi masa depan kita. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu sebenarnya sudah masuk penjara. Penjara godaan dunia. Dengan masuk penjara, napa di bawah penjara lepas tengok. Karena setiap manusia yang lahir ke dunia, dia akan ditantang, dipenjarakan oleh 5 hal. Penjara dunia dengan segala keindahannya. Makhluk, lingkungan dan pergaulan. Itu juga sebuah penjara. Dipenjara oleh syaitan, masuk dalam godaan syaitan. Penjara nafsu dan penjara fasilitas dan kebutuhan hidup, yaitu ekonomi. Menyo kata damang penjara nyan keindahan dunia ada yang tak lepas. Hawa di kemotor laga anali hana hawa dah hajat aja pada tak fikirlah ke motor laga nak kredit macet kacok motor-motor kena pulang ada aku nyan dia kan lepas ya kan nak utang pi ini saya tunggel dia mereka dah kan teruk tanggai putruk tanggai dalam penjara ya kan kan lừa đi ta nhìn mất dia ta ya betul rumah lagahan karena cuma oh pegahana spring bed macam tu oh pacar dah cuma di dalam penjara kagak ada ketertarikan nanti mikir punau yang pegah dengan gorden jendela lebih hanya yang pegah lebang tengok. Jadi semua persoalan dunia kita sudah bebas, tidak terpenjara lagi, tidak terikat mananya, tidak terbelenggu lagi. Ya kan? Nikmatinya. Ukli. Jadi mati dia. Dan hal lain yang persoalan-persoalan dunia tidak mampu menggoda manusia yang sudah terpenjara fisiknya di penjara. Kita sudah bebas. Yang kedua makhluk lingkungan. Pertama lingkungan keluarga. Itu sebuah masalah. Yang laki jadi pemimpin rumah tangga, yang perempuan jadi istri di dalam rumah tangga. Di sana ada penjara tersendiri. Kita di penjara dituntut terus. Inilah, itulah. Macam ni lelaki bak kita yo ke. Dia air rapat li. Yang perlu ada dalam penjara ni air rapat li. Pakan hana li taruh harapan tu. Maka hana li kecewa. Sebab menyobrak taruh harapan berak kecewa. Kita masuk penjara bebas. Abang ini, abang itu enggak ada lagi. Bebas. Lingkungan juga yang menggoda. Interaksi kita dengan lingkungan-lingkungan yang salah sudah terlepas. Bukankah itu jalan yang membebani kita, yang membuat kita masuk neraka akibat godaan lingkungan dan teman? Maka itu ada sisi baiknya. Kemudian persoalan rezeki. Ini apa ni nak dah nak tapi nak pajo. Yang penting kebaik mati dia. Kurang mangat becutnya biasa. Mangatnya pitiat baru kuang tagai. Dekat teruk dalam kan taban mandu. Yang mangat ya lah mangat kan taban mandu kan. Dia lewat dia nyampi tengah dia dia mangat. Munyo katro ada pun mangat tak mangat tilik. Ya kan? Jadi resiko-resiko kehilangan resiko nikmat-nikmat kecil. Cuman ada hal yang sulit, yaitu nafsu. Dia akan berada kemana kita pergi.
Itu ada di dalam jiwa kita. Yang kedua, syaitan. Yang ada tatanya lalapah jijik temang ni. Maka tinggal dua buah godaan tu. Leboh bunuh kaglah ada. Cuma dua, godaan nafsu dan godaan syaitan. Ini yang saja yang perlu kita tangani. Kalau kita punya ilmu, punya iman, punya agama, kita bisa merubah penjara itu menjadi jalan menuju syurga. Yang penting komitmen dan semangat di hati. Tidak apa-apa korban dunia. Yang penting masa depan kita tidak korban, masa depan abadi. Itulah beruntungnya orang beriman. Lu dari zaman duduk dengan awak Kementerian Hukum, awak mana ke mana. Saya aneh kalau melihat penjara-penjara di negeri orang Islam tidak berubah menjadi solusi yang membahagiakan bagi yang mengisi penjara itu. Nabi sendiri sebelum kenabian memenjarakan diri di Gua Hira. Tidak ada mall di sana, tidak ada kedai kopi di sana. Naik gunung curah, penjara diri, ingin bersama Allah. Kita bisa bersama Allah dimanapun dan kapanpun. Ini sebenarnya yang perlu serius. Maka perlu perang menan. Ilung roh kalau lu menghayal menan. Sebab tu kalau bayar pada jangan pertama penjara beres pertama tu. Nak bela-bela laki you dan horek pulung perlu menghaju. Tak salah apa ron, nyo salah. Pada kalau pendudun dekat kepala you. Saya ingin bebaskan diri dari godaan dunia. Munyai luar kok jai godaan. Maka duduk dalam penjara kagak tinggal teruk kedih na yang tamu curga itu Iran pakai ngejerit no curga. Gara-gara aku dah mempenjara. Nyo tadi gede ke pudet 3 tek pulake tamak. Pakai ke gaya hotel teruk curga. Tapi yang susah hidupnya dalam penjara, akhirat dalam neraka. Nya jemur. Maka Ron terima kasih kepada Mami untuk kebijakan yang lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang mengambil kebijakan yang membahagiakan masa depan itu. Yang penting konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana membuat penjara ini adalah tempat yang terbebas. Karena manusia ada dua sisi, ada fisik, ada hati. Untuk apa fisik bebas kalau hati terpenjara? Lebih baik fisik terpenjara tapi hati bebas menuju syurga. Itu yang paling penting. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita punya ilmu, punya iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal itu, pada hari ini saya ingin hanya membahas tentang tantangan manusia di dalam menghadapi, dalam menjalani perjalanan hidup ini. Kita ada perjalanan fisik. Perjalanan fisik itu tidak menyampaikan kita ke syurga dan tidak menyelamatkan kita dari neraka. Tanya na pesawat hanjit tajak syurga dengan pesawat ya. Una pesawat tiket di dunia menuju syurga. Landing di syurga. Yang hanya tiket. Medina tiket u syurga. Yang kita minta aju tak belum aju tiket pesawat itu. Duduk syurga. Jadi lewat Siratal Mustaqim mitanya dengan pesawat gitu. U syurga. Ada ajak ada Siratal Mustaqim. Yang hanya ada. Itu hanya perjalanan fisik di dunia. Tapi ada sisi lain, itu perjalanan rohani, perjalanan hati. Allah mengutuskan Rasul
mengajarkan kita menjalani hidup ini sebagai perjalanan rohani ke syurga. Jangan sampai perjalanan rohani ke neraka. Itu semuanya dimulai dengan perjalanan rohani, perjalanan hati. Pemantang yang geyu dalam agama semuanya untuk kepentingan hati. Karena sehingga huruf akhirat berkata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan kekayaan. Hari yang tidak ada manfaat lagi keluarga dan anak. Yang bermanfaat adalah orang yang kembali bertemu Allah, membawa hati yang bersih dari sifat-sifat tercela. Maka itu yang paling penting untuk masa depan abadi. Pastikan hatinya beriman ini. Nyoba ke golong gelah ilmu tauhid, perlain kaji puberai haji no. Ale pina gure-gure no. Puberai. Olehnya sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk yang bahas dalam ilmu tasawuf. Cari ilmu itu dan mujahadah, latihan. Lakukan riadah, lakukan tahzib, lakukan mujahadah. Akhirnya berhasil. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan intelektual Islam sebelum jadi ulama sufi, beliau berubah di akhir hayatnya, menemukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan setelah memenjarakan diri, meninggalkan status Imam A'zam, meninggalkan status seorang rektor di Universitas An-Nizamiyah, hidup menyendiri mencari seorang guru, meninggalkan kehidupan publik. Kemudian menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh nalar dan intelektualitas Al-Ghazali, yaitu lewat perjalanan rohaninya. Maka inilah yang kita lakukan, perjalanan rohani ini. Boleh fisik dalam penjara, hati bebas berselancar kemana-mana, tapi jangan sampai ke neraka. Itulah konsep Islam dimulai oleh keilmuan. Sukseskan ilmu dulu. Ilmu yang penting-pentingnya bersukses. Maka ini nak ketua Tastafi, carilah silabus yang tepat untuk orang ini, yang cocok hurnya. Maka dalam halnya, dalam perjalanan rohani yang membelenggu manusia adalah tergoda dengan dunia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dunia yang menggoda tadi. Pertama, terbelenggu dengan pasangan. Terbelenggu dengan pasangan. Urina sibuk apa timang lako sibuk apa timang purmo. Masuk penjara, hilang kesibukan itu. Mungkin lu bayangkan lu si cerewet apapun purmo katanya dia terima dalam penjara iem roy. Kaya kan? Hai ilu nangen kan. Kamu kawin dua kan. Imu pakai sampai dua. Dua bawa purmo, dua ratem. Ibu pakai tapi begitu dah dalam penjara dah meju. Putar pah lah. Agak dua kan. Jadi belenggu yang kagak ada beban berakan faham kurang lagi sampai pakai. Lain pakai dua air apa ya? Dua air apa? Dengan tengah ayu. Jadi beres sih kan. Ada gitu bihinan kadang kali latihan berakan. Hanya contoh kan belum mestinya. Jadi letak masalah doya ya. Beres dia ya.
Jadi belenggu-belenggu yang selesai. Yang kedua makhluk kita, lingkungan. Kita sudah jauh dari godaan. Walaupun karena uronyo na komunikasi, na alat komunikasi mungkin manteng na godaan ngenyat, tetapi kan beda sih punya tenek jiko kita punya alasan. Jadi lingkungannya yang mempengaruhi manusia. Karena tanya dibentuk oleh lingkungan, tanya udah di era terakhirnya jauh dari masa generasi sahabat, era global, manusia releh oleh pengaruh global. Kita sudah selamatkan diri di situ, yaitu makhluk. Yang kedua, persoalan rezeki. Tanyuhan datang meng syurga sebenarnya letak karena persoalan campur minta rezeki. Ya kan? Orangnya kaglah dengan rezeki jangan belanglah dengan toko glah. Kadupu abeg lah bendu dia. Nya berakan bambengah kau dah. Berapa dekor dia nak kami piu. Ya kan? Dia dah pula takor pula lo. Angkanya buat yang mekat yang menang si pak kedai tu kedai mutang bayu utang pajan ne piu tungkuhan aku tujan. Begitu tak malam menjarah, ni nak tak buka kedai jangan dah. Mak tak fikirkan mangat bebas buka kedai duduk kedai. Pani mangat lepas hek tu. Cuman walaupun hek nak mangat roi si, tapi walaupun mangat nak hek roi. Tanya kan putih hurung main bahan hana sopor bola pun pandai hek tu. Kalau saja bola ke dia ada payah tipak, nak payah apa peluang. Kan tenang kalau dah jak-jak nak payah peluang. Ya kan? Nikmati katanya. Ubena masalah glah mandum. Nyebrakan sia ahli kai baga abu anak je nyopo anak dumpun. Glah ni. Handa dume tu mayang, tak dume minta ilmu tua dekat Allah. Tidak dia. Lauleh dekat tu minta ampun dia saja. Minta mangat dia saja. Lepas jobu kan ingat ke kopi. Tinggal duduk kedai kopi habis hotel nan. Tu mayang tinggal. Duduk kedai kopi merempak. Tu mayang yang merempak. Ya. Ada dapat kajak berat, dapat kaya ibadat sibuk berat. Nyata dia periksa apa ni sibuk Bu Haji pergi kedai kopi hanam kubur ni. Tapi sampai-sampai alasan sibuk. Maka ini kesempatan sebenarnya. Buat ini penjara ini menjadi perjalanan ke syurga. Itu terserah kita masing-masing. Mau tak enggak? Yang hidup bebas juga ujungnya mati, yang hidup di penjara juga ujungnya mati. Kita dituntut bukan masalah bebas. Maka orang yang dekat dengan Allah, selalu bermunajah dengan Allah, hari-hari berbisik dengan Allah, dia bebas, tidak ada istilah penjara dan non penjara, bebas dimanapun fisiknya berada. Maka orang yang lepas dari belenggu dan godaan dunia, tidak ada istilah rumah dan luar rumah, tidak ada istilah kampung halaman dan perantauan. Semuanya sama bagi mereka. Yang penting selalu bersama Allah. Tahu awak akhirat tinggal lagu Allah dia bantu dia. Yang peselamat dia Allah sih. Juga butuh Allah. Di sana berhadapan dengan neraka, yang bebaskan kita dari neraka juga keputusan Allah. Syurga itu milik Allah. Yang memasukkan kita jadi penghuni syurga juga Allah. Kenapa enggak bersama Allah terus? Dan munyunyan komit ni jalani nyan insya-Allah tidak ada sesuatu yang disesali walaupun fisik dalam penjara, hati kita bebas. Oh kan? Nyan agama menolak.
tinggal cubit dalam penjara yang lelah kadang hai get ti ai kadang nah lagi urang pungo balik dapur bak pungo kapule pungo linya pule ke dia ni ka pungo lo kata mengang kawan jin lo kalau anda kembali keluar dengan pergaulan yang sama, kembali kepada kondisi yang sama, dengan sikap dan perilaku yang sama, akan kembali kepada perilaku yang, kepada kondisi yang sama. Robah diri. Akhirnya kita bukan dirubah oleh orang lain. Keluar dari sini bisa merubah yang lain. Itu lebih baik. Menyodor nasihat orang lain lebih baik terima. Pakai sama-sama pengalaman. Mendak ro begai ke kali kurang tanya ken mendung buka petih ro. Nya lebih dia menyotutup pegang tak dia. Ya. Nah tu maloroi penting-penting. Jadi pendakwah yang bisa merubah keadaan. Tapi ibda binafsi, mulai dengan diri sendiri. Nyo yang perlu lakukan. Maka lakukan yang pertama yaitu cari ilmu dulu yang wajib-wajib, yang golong-lah ya. Nyohino kesempatan selesaikan. Karena hal yang paling berbahaya dimulai oleh kegagalan ilmu fardhu. Ilmu paling dasar. Tauhid minimal besar. Kan kemarin bergelar harus berstatus di sisi Allah kita orang beriman. Bukan faktor keturunan, tapi kita punya ilmu itu. Yang kedua, ilmu yang menyangkut dengan ibadah. Sembahyang berbereh, wajib-wajib, puasa berbereh. Betul-betul ilmu jih memadai. Pemantang ibadah yang wajib yang berbereh. Olehnya menyogedanya sehingga hati tak tubit dan udip lah rumah tangga, ilmu rumah tangga apa bereh jino. Hak dan kewajiban rumah tangga, kewajiban seorang pemimpin rumah tangga, kewajiban seorang ayah terhadap anak. Jangan sampai kita masuk neraka bukan karena dosa pribadi, tapi dosa salah mengurus rumah tangga, salah mengurus anak. Itu pun harus punya ilmu. Oh, karena usaha harus cari ilmu tentang halal haram dalam usaha. Munyurunya nagi purno kreativitas. Itu penting, ilmu-ilmu yang menyangkut dengan kemaslahatan hidup itu ilmu fardu kifayah. Peliti kemaslahatan udah orang Islam, orang beriman perlu diajari supaya dia tahu bagaimana mencari rezeki yang halal. Jangan sampai cari rezeki belum tentu dapat, neraka dapat. Karena tidak punya ilmu cari rezeki yang halal. Bohino tamita rezeki je kaya raya. Coba lihat dengan kacamata iman. Anda mau bawa kemana harta sebanyak itu? Ia sabah belak, ia semayang tetap sabah timah. Harta tu le yang dapat jauh kan sabah perut. Rumah tu raya yang tak kan ubit pai tu bu. Dakwah rumah madung tak. Pasal ada cuma nyojai kamah ada cuma perata tak. Pulang saya hitam tengok telemnya dia kata Tuhan. Ada belagak tak tempat tengok hitam. Sakit makin kat Tuhan asina dumpu na tengok hitam pakat. Mentik-tik laurat. Dengan samurai. Macam-macam tu. Anak tengok ni. Kuput mana orang anak kamar gelagak yang ateng-ateng belang mengerong-gerong dengar. Kan nikmati. Ya kan? Udah kaluh dia dapat dapat harta haru. Ujung ke mati ni. Wate mati kedai singgah tamang dalam neraka. Tadi pakai engkau ke tamang dalam neraka. Gara-gara dosa. Dosa apa? Dosa harta haru. Hartanya empat, dia doya
Irau ku rumah dosa cok berok. Hartai bagi-bagi deh. Tengok buah dosa gede. Harga. Rugalah. Akhirnya neraka gara-gara harta. Menanti neraka gara-gara salah mengurus rumah tangga. Maka Islam hadir membuat kehidupan itu menjadi halal bagaimana? Maka Rasulullah pegang dalam satu hadis, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Jadi teruk kena Nabi kan enggak pernah cara pula pada. Nyanji urusan roh, cara miktar rezeki, nyanji urusan roh. Karena kepuakai, nyuhana moh cara miktar rezeki. Binatang matang yang hana akai itu minta rezeki. Ya kan? Ulam yang nakai. Tetapi tugas agama bagaimana itu harus halal, jangan haram. Itu dia yang diajarkan. Maka perilaku jahiliyah sebelum Rasulullah, mereka dalam cari rezeki ada jual beli, ada dengan cara-cara menzalimi yaitu riba. Nya kaitu umat jahiliyah kana truk Nabi ya me aturan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai'ah kalau kamu cari untung, ya jual beli dagang. Jangan lewat berutang, utang piutang. Mencari orang yang melarat untuk mengambil untung sehingga ada jasa utang. Wah harrama riba, mengharamkan riba. Tahu kamu butuh rezeki, butuh cari untung. Cari untungnya lewat cara halal, jangan lewat cara haram. Bagaimana solusi kepada orang yang berhajat, tidak punya uang? Ya, wayur bisadaqah. Maka Rasulullah membangun konsep sedekah, konsep sosial. Islam memberi solusi untuk itu. Jadi yang penting halal, yang penting memperbaiki. Adapun teknik meningkatkan produksi macam tu yang biasa yang banyak biteri. Tapi pastikan semua itu jadi baik. Karena tugas agama, siapapun dia, apapun statusnya, yang penting dia jadi orang beriman dan baik. Tidak apa-apa kaya, asal kaya masuk syurga. Tidak apa-apa miskin, tidak masuk neraka karena miskin. Nah urang karena kaya tak masuk neraka. Nah urang karena gatin tak masuk neraka. Maka pegata, kau gak gatin kaya memang gak gatin untuk akhirat. Tetapi resikonya besar. Al-faqru aqrabu ilal kufri. Miskin itu lebih dekat kepada kufur. Memang tinggal orang gatin tinggal nyan lebih awal tak mau curga dengan orang gaya. Dekna lebih awal mertotor. Karena tinggal tak mau curga lah, diurut. Nak dikau ro bengah dikau ro teput. Yang gak-gak tak mau curga madu. Tapi munyo yang gak-gak yang gatin yang dikau ro bengah tak mau. Ya. Yang gak-gak yang kaya dikau ro teput. Hidih tiuro tirbetun. Man menyetika orang bunga tamang kali mertoton awai tamang orang kata orang kaya. Ya kan? Gara-gara gati ni mengploton, nikmat syurga lebih awai didapati 500 ton. Tatin tukar. Maka Nabi berdoa tu, Allahumma ja'alni ya Allah nepu dip lu lang kelompok orang gatian, nepu mati lu lang kelompok orang gatian. Nak galak dia ke gati? Nak galak ke gati? Bah galak dia. Cuma kakaya pakai haji pada pegat tu mana. Ada tak risi. Yang penting baik. Kenapa mengeluh dengan kemiskinan? Yang penting baik. Orang miskin yang baik lebih baik di sisi Allah ketimbang orang kaya yang baik. Tapi sebaliknya,
Orang miskin yang jahat lebih dibenci Allah daripada orang kaya yang jahat. Maka yang penting baik. Maka hadir agama, yang penting kebaikan. Maka Allah dalam Al-Quran tu kata, "Qul la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis." Ya Allah ingat, Muhammad katakan, la yastawil khabis wa thayyib. Tidak pernah sama yang kotor dengan yang bersih. Walau a'jabaka kasratul khabis. Walau kamu mau terkagum melihat banyaknya yang kotor, kagum dengan banyaknya. Fattakullah, takuti Allah, takut kepada Allah. Ya ulil albab, wahai yang punya mata hati, takut pada Allah. Jangan senang dengan yang kotor, jangan kagum dengan banyaknya. Banggalah dengan yang bersih, walau itu sedikit. Yang penting bersih. Anak pernah bangga anak lumo yumoh di Pluton, tapi itu kotor. Walaupun nampak dia semacam istana, tetapi itu harta-harta kotor, tak pernah bangga. Dia kata, kuahayunya rumah ke istana, apa kecil katanya, tak korupsi, han hawa, aku kira aku jalan laginya, gak aku hitung dalam pemberian kan ini. Yang penting halal, tak pernah bangga. Kalau banyak harus bersih juga. Kalau tidak ada yang bersih, yang banyak, lebih baik yang sedikit yang bersih. Itu yang menguntungkan. Begitu konsep hidup orang beriman. Kebahagiaannya bukan diukur sekarang, tapi melihat ke depan akibatnya. Jadi orang berimannya hanya berpikir instan, berpikir jangka panjang. Di saat yang gekalan nasi, dia melihat nasi, dia melihat nasi itu belum tentu makanan, tapi kadang-kadang dia menjadi racun. Ba urang na gula menjaga paju bu je keracun. Yang diheganya kan mangat bu bukan enaknya nasi, tetapi akibatnya dari makan nasi yang enak itu apa yang akan terjadi? Membuat gula itu naik, berbahaya. Begitulah halal dan haram. Maka tanya watin terpedi li Allah laginya, itu rahmat sebenarnya. Di saat tanya tokono naso didik, naso bimbing, itu bukan malapetaka, itu nikmat sebenarnya. Tapi nikmat yang tidak disukai banyak orang. Tapi sebenarnya nikmat tidak disukai. Tapi walaupun tidak disukai, itu nikmat. Makan kerja, lu tak mengkena terharu lu. Anak sedih lu kalau draw lepas. Melung ka pernah hawa lu jamu. Hai pakai mana? Tidak du luar nah bere ibadat tu. Telat ke lalu ke tinggal ke. Dikir kali tak cok nyolek nyonyo tetuga tiuro duduk katat. Sikana lalu. Tengah meretip katuk assalamualaikum. Boleh merempak dia. Retip merempak kai pegai mu ipak goi ke dia. Dia di sana meretip duduk kai opak ke dia. Kamu dosa dia kan papan ah. Ya kan? Cuma ironi no meno. Ya, hai pati nak kai yang buat mubah. Nyanyi robah. Robah lingkungan yang berat. Jadi lagi ya, buat jadi beruntung itu, ini kesempatan, itu momen untuk masa depan abadi. Maka berbahagia dengan kebijakan yang nak kegiatan agama, kegiatan pendidikan yang beruntungnya. Mesti you atu bi ro hang tu bi le ben tu bi ko ile nyo golong bereh liu bereh nyo baru tu bi. Nai le ke tu bi hana menyo golong bereh hana tu bi le. Tiga trong you tu bi han deget. Bila ge monok potong nah. Manda tiu luah ya ke miri ya awal lomba palung de. Ya ke miri. Iya memang. Karena apapun cerita,
Tantangan besar manusia yang menghancurkan masa depan adalah salah satunya persoalan cari rezeki. Disitulah dia mendapatkan rezeki yang haram, disitulah dia meninggalkan bermacam kebaikan, disitulah dia jauh dari ilmu pengetahuan Islam karena persoalan kebutuhan hidup. Maka dua buah tantangan yang paling besar yang dihadapi adalah nafsu. Yang kedua, syaitan. Syaitan tak pernah ingin kita selamat. Yang habis ganggu pikiran, ganggu perasaan tu. Yang tinggal bubek butuh itu, bubek pah itu. Dibantu oleh nafsu. Seandainya kita tidak punya nafsu, tidak mungkin digoda oleh syaitan. Maka kelola nafsu itu. Itu mujahadatul nafsi. Ilmu mujahadahnya penuh. Ilmu kelola selera, kelola emosi. Ilmunya penuh. Ilmunya ilmu tasawuf. Jadi tasawufnya tanya ke mana tasawufnya ilmu kebaik. Lalu juga dia tasawufnya kebaik. Jejak tu iya. Kenyan. Ilmu tasawuf, ilmu membentuk kepribadian, membentuk hati, bagaimana mengelola hati, memanage hati, mengelola perasaan sesuai dengan rumusan-rumusan agama. Ilmunya wajib mono. Ilmu dosa tu. Kita tanya dengki. Dengkinya dosa. Hana ilmu pengetahuan tentang apa itu dengki. Ndak cari ilmu itu suatu dosa. Ndak belajar cara menerapi dengki, ilmu tentang cara menghilangkan rasa dengki juga dosa. Bukan dosa dengki tok, dosa dengki sebuah dosa. Dosa tidak punya ilmu tentang dengki, ilmu tentang terapi mengobati hati yang dengki, itu dosa yang lain. Ikhlas itu wajib pada yang diwajib-wajibkan. Maka ilmu tentang ikhlas harus tahu. Bagaimana membuat hati ikhlas, ilmu tentang itu juga wajib tahu. Tidak punya ilmu, dosa. Ini yang terlupakan. Umumnya umat Islam ini terlupakan. Maka hino tempat selesaikan. Kalau terlambat, kerja kalau tebut penuh kamu nyo aceh lepas berat dengki. Kibai le dengkinya. Kiban cara le tapubat dengkinya. Nyamono. Sampai berpulih. Umat menyodekna ilmu haitim pulih hidup. Tamahlah, wajib tamahlah. Sampai berpulih. Menanti sifat-sifat yang lain. Karena Allah memasukkan syurga orang-orang yang baik akhlak. Orang yang baik akhlak itu orang yang telah selesai membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk. Qalbun salim itu adalah hati yang sudah tidak berpenyakit karena sifat-sifat buruk. Man munyo ilwa lalu dengan pulain ada tememurno. Maka saya melihat ini kesempatan. Maka Pak Nawawi yang kebijakan yang kacau nyonyok betul. Akhirnya kalau ditanya di akhirat kenapa anda bisa selamat dengan neraka, ini peranan lapas luk semawe beruntung pasti. Tetapi apapun cerita, semua itu baru bisa dilakukan apabila kita memiliki sifat kesabaran. Maka ilmu tentang sabar juga wajib. Tanya tak tepu sabar, tapi hang itu sabar. Ya kan? Pakan hansip ilmu untuk sabar. Maka wajib minta ilmu untuk sabar. Yang kedua, ilmu bersyukur. Itu dua-duanya wajib. Inilah fenomena umat Islam yang jauh dari ilmu-ilmu Islam yang wajib. Ini kenyataannya. Maka terjadilah fenomena
yang rusak di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial akibat kejahilan. Di saat hanya berbicara ekonomi, berbicara minta rezeki saja laulet, maka tua katanya. Maka nyo ke sebenarnya itu siap lun tuan ba oroyo. Mari kembali kepada konsep Islam, konsep keilmuan Islam. Maka kalau kita menjadikan Islam sebagai kehidupan, agama sebagai kehidupan, apapun status kita di dunia ini tidak akan jadi masalah. Semuanya akan jadi beruntung. Maka pegah tu, orang beriman itu orang yang selalu beruntung di dalam semua kondisi. Kalau menghadapi cobaan, dia hadapi dengan kesabaran. Kalau dia mendapat nikmat, dia akan selalu bersyukur. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. Mari sama